125 Tamara FM, radionya Silva Tamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar setia Radio Tamara FM, balik lagi bersama aku Silva Tamara yang akan nemenin kalian beberapa menit ke depan. So, dengerin terus ya aku bercerita. Jadi kali ini aku akan membahas tentang mudik. Semua orang pasti udah tahu ya apa itu mudik. Hari ini 26 April 2024, tepat 16 hari yang lalu kita telah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di tanggal 10 April 2024. Wah, gak kerasa ya, udah 16 hari aja Lebaran berlalu. Nah, yang namanya Hari Raya Idul Fitri itu pasti sangat identik dengan yang namanya mudik atau pulang kampung. Jadi, mudik adalah tradisi tahunan yang dilakukan jelang hari besar keagamaan. Salah satunya yaitu Hari Raya Idul Fitri. Mudik merupakan sebutan untuk kegiatan pulang ke kampung halaman yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang merantau. Terdapat juga teori yang mengatakan bahwa asal-usul kata mudik berasal dari akronim dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu mulih dhisik yang bermakna pulang dahulu. Walau belum dapat dipastikan kebenarannya, namun teori ini cukup beredar luas, terlebih di kalangan masyarakat Pulau Jawa. Setiap orang yang merantau ke berbagai daerah pasti sangat menginginkan mudik pulang ke kampung halaman mereka dan menikmati hari raya bersama keluarga mereka tercinta. Namun, tidak semua orang bisa melaksanakan mudik tersebut dengan berbagai alasan yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu kendala di keuangan ataupun tidak adanya waktu libur sehingga tidak sempat untuk mudik. Bagi kalian yang bisa pulang kampung ke kampung halaman tercinta, maka bersyukurlah kalian masih bisa merasakan nikmatnya berkumpul bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang gak bisa mudik, mohon bersabar. Semoga mudik tahun depan kita bisa mudik ke kampung halaman tercinta ya teman-teman. Faktor keuangan dan faktor waktu libur kerja yang sangat sedikit menjadi alasan utama bagi para perantau tidak bisa mudik ke kampung halaman mereka tercinta. Apalagi faktor keuangan ya teman-teman. Kalau nggak ada uang gimana kita mau mudik kan? Apalagi kan semuanya perlu biaya transportasi, biaya makan yang nggak sedikit. Ditambah lagi kalau kampung halamannya jauh, maka membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mudik. Dan juga bagi kalian yang libur kerjanya cuma sedikit, mohon bersabar, semoga tahun depan juga bisa merasakan mudik ya. Nah, di antara orang-orang yang gak mudik, aku adalah salah satu orang tersebut. Jadi, waktu libur lebaran kemarin aku itu gak mudik dikarenakan berbagai alasan. Alasan pertama yaitu aku kuliah di UIN Imam Bonjol Padang dan kampung halamanku itu di Sumatera Selatan. Nah, kalian tahu sendiri lah ya jarak dari Sumatera Selatan ke Kota Padang itu berapa jaraknya. Dan libur aku itu hanya 1 minggu teman-teman. Jadi waktunya itu nggak cukup untuk dipakai mudik karena dalam 1 minggu itu aja untuk pulang ke kampung halaman itu membutuhkan perjalanan selama 12 jam untuk sampai ke kampungku tercinta. Selain waktu libur yang singkat, ditambah dengan tuslanya ongkos mudik, membuat aku berpikir untuk tidak pulang kampung saja. Karena menenggang juga dengan orang tua, ongkos yang mahal tapi hari libur yang sedikit, sehingga nantinya tidak sebanding dengan apa yang akan saya dapatkan. Takutnya nanti waktu di kampung tidak bisa menikmati liburan bersama keluarga, dan ditambah lagi setelah lebaran itu aku UTS. Jadi aku memutuskan untuk tidak pulang kampung pada lebaran kali ini. Kalau dibilang sedih ya pasti tentunya sangat sedih ya teman-teman.
Tapi kita sebagai anak juga harus tahu diri, tahu keadaan, tahu situasi. Nah, untuk mengatasi kesedihan itu, aku melakukan banyak sekali kegiatan selama di Padang dengan teman-teman aku yang juga nggak pulang kampung. Jadi ada juga teman aku beberapa yang mereka itu nggak pulang kampung juga dengan alasan yang sama seperti aku. Nah, karena kami nggak pulang kampung, jadi kami membuat cara kami sendiri untuk menikmati libur Lebaran kali ini. Kami membuat janji untuk main. Salah satunya itu kami main ke Pantai Karolin. Kami menjanjikan sebuah wacana yaitu piknik di Pantai Karolin. Jadi kami itu bawa makanan dari rumah dan membawa tikar sendiri dari rumah. Sesampainya di Pantai Karolin, kami langsung membentangkan tikar dan membentangkan makanan-makanan kami. Dan kami berpiknik ala-ala orang pada umumnya ya, berpiknik di pantai. Dan kami menikmati libur kami sendiri agar kami tidak merasa sedih ketika berada di perantauan di waktu Lebaran. Tak hanya itu, kami juga sering berkumpul untuk sekedar makan bareng ataupun main bareng. Salah satunya yaitu main ke pasar malam untuk menghibur diri kami yang merasa kesepian. Tapi syukurlah dengan adanya teman-teman yang tidak pulang juga, kami bisa merasakan kehangatan Lebaran dan tidak terlalu sedih. Selain itu, kami juga mendatangi rumah teman-teman kami yang berdomisili di Padang untuk berniat bersilaturahmi dan menjalin tali persaudaraan antara sesama anak kelas. Ya, mungkin sedikit banyaknya itulah kegiatan yang kami lakukan selama libur Lebaran untuk menghibur kesedihan kami yang gak pulang kampung. Meskipun gak pulang kampung, tapi kita masih bisa berjumpa dengan keluarga tercinta melalui video call. Zaman sekarang kan sudah canggih ya teman-teman. Jadi kita bisa video call, bisa melihat langsung dengan jelas keluarga tercinta dan sedikit mengobati rasa rindu kita terhadap keluarga di rumah. Bagi perantau yang gak bisa pulang, semangat, semoga tahun depan rezekinya lebih banyak supaya kita bisa pulang kampung. Dan semoga liburnya juga lebih panjang ya, biar kita bisa libur yang lama. Oke teman-teman, gak terasa udah beberapa menit nih aku nemenin kalian. Nah, banyak sedikitnya mungkin itulah kegiatan aku selama libur Lebaran di Padang karena gak pulang. Meskipun begitu, aku tetap mensyukuri apapun yang terjadi hidup aku dan aku menikmati apapun itu. Semangat untuk kalian para anak rantau yang sedang berjuang. Semoga impian kalian tercapai dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Saya Sulfa Tamara, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.